Dik badhe tanglet. Nek ajeng teng jembatan Beling pundi? Beling ten mriko. Dadi kula niki ngidul terus. Nggih, lurus. Terus ngono, kanan. Oh, terus kanan. Oh, nggih nggih. Matur Mbak niki. Sengarit Pak niki, Pak. Oh. Niki sing jembatane sing asli buatan Belanda niku sing kanan apa kiri? Nah, sing niku sing asli. Sing pundi, Pak? Niki damelan teri sing riyen niku. Lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya ya, kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini TV Lebaran akan mengunjungi sebuah jembatan, yang jembatan ini berada di atas aliran Sungai Progo ya. Dan sebelumnya kita juga sudah mengunjungi jembatan-jembatan yang berada di aliran Sungai Progo, yaitu jembatan Serandaan 1, jembatan Serandaan 2, dan proses dari jembatan Pandan Simo. Dan yang terakhir kita mengunjungi jembatan Bantar ya, dimana jembatan-jembatan ini ada yang dibangun di era-era kolonial Belanda, ada yang di era-era pasca kemerdekaan, dan dibangun di era-era milenial ya, atau mungkin di tahun 2000-an ke atas ya. Dan memang ekspedisi ini juga sebenarnya terinspirasi juga dengan viralnya putusnya jembatan Serandaan 1 ya, yang konon terputusnya jembatan Serandaan 1 itu karena jebolnya dam Serandaan, teman-teman ya. Nah, semua pakai Serandaan ya. Dan kali ini saya akan mengunjungi sebuah jembatan, yang jembatan ini menurut TV Lebaran adalah kembarannya ya dari jembatan Serandaan 1 yang kemarin jebol ya, atau ambrol, atau putus, atau terbagi menjadi beberapa bagian. Dik badhe tanglet. Nek ajeng teng jembatan Beling pundi? Beling ten mriko. Dadi kula niki ngidul terus. Nggih, lurus. Terus ngono, kanan. Oh, terus kanan. Oh, nggih nggih. Matur Mbak niki. Dan karena TV Lebaran itu kesini itu cuma berdasarkan Google Map atau peta, maka TV Lebaran ya harus ada kebelasuknya ya, atau mungkin salah jalan. Dan pada akhirnya TV Lebaran memakai pepatah yang mengatakan malu bertanya sesat di jalan, dan pada akhirnya TV Lebaran harus bertanya ya. Dan tadi saya bertemu dengan seorang adik-adik manis kecil mungil ya. Kayaknya kalau dilihat dari strukturnya atau analisanya, adik kecil ini masih bersekolah di tingkat SMP ya, atau kalau SMA ya baru kelas 1 atau kelas 2. Dan beliau menunjukkan arah-arahnya seperti yang saya lewati ini ya. Dan kalau kita lihat ya, di kiri saya ini terdapat sebuah rel kereta api ya. Dan mungkin ya, ini analisa juga, mungkin rel kereta api inilah yang menjadi jalur yang berada di atas jembatan Beling ya, ini ya teman-teman ya. Jadi jembatan yang akan kita kunjungi ini adalah jembatan Beling teman-teman ya. Dan menurut TV Lebaran, jembatan ini adalah kembarannya dari jembatan Serandaan 1 yang kemarin itu terbagi, terpotong-potong menjadi 3 bagian. Kok bisa TV Lebaran itu mengatakan ini kembarannya ya? Karena secara struktural ya, atau kegunaan, kedua jembatan ini memang dipakai untuk melewati kendaraan atau transportasi darat yang bernama lori atau kereta api ya. Kalau di jembatan Serandaan 1 dahulu kala kan dipakai untuk lewat lori atau kereta pengangkut tebu atau pengangkut gula pasir ya. Dan di sini juga sama, dipakai untuk
melewati sebuah kereta api ya, tut tut tut, kereta mau lewat ya. Tapi ya ada perbedaannya juga, meskipun ini ada persamaannya ya. Kalau jembatan Serandaan 1 itu sudah tidak dipergunakan ya, tapi kalau jembatan Beling ini sampai sekarang masih digunakan teman-teman ya. Dan konon jembatan ini dibangun tahun 1886 dan selesai setahun kemudian ya, jadi 1887. Dan selanjutnya dibangun kembali ya, atau mungkin ya ibaratnya diperbarui tahun 1933. Dan juga karena akibat dari perang ya, atau agresi militer Belanda, itu kan pejuang-pejuang Indonesia itu banyak yang membumi hanguskan segala fasilitas yang dibangun Belanda ya, termasuk jembatan-jembatan ya. Dan konon itu jembatan-jembatan itu ada sekitar 300-an, banyak sekali ya teman-teman ya. Dan termasuk jembatan Beling ini juga tidak luput dari ibaratnya ya dirubuhkan atau dihancurkan oleh pejuang-pejuang Indonesia. Dan pada akhirnya terus dibangun kembali, dan hasilnya seperti ini teman-teman yang di depan saya ini, dan sampai sekarang ini masih dipergunakan. Dan yang membuat TV Lebaran itu agak tertegun ya, atau agak gumun ya, ternyata lalu lintas di jembatan Beling itu sangat kerap sekali teman-teman ya. Jadi frekuensi lewatnya kereta itu sangat sering ya teman-teman ya, jadi tidak perlu menunggu lama, itu langsung lewat tut 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 ya, bisa dari barat ke timur ya, bisa juga dari timur ke barat teman-teman ya. Jadi selama saya di sini itu sudah beberapa kali lewat keretanya itu di atas saya ini ya, karena saya kan posisinya ada di bawah ya, jadi saya sudah beberapa kali melihat melajunya kereta api yang berada di jembatan Beling, jembatan yang mempunyai aura sejarah, saksi bisu akan perjuangan bangsa Indonesia ya. Tut tut tut, pesawat mau turun, nah salah ya, tut tut tut, kereta mau lewat. Nah itu lagunya kayaknya sih seperti itu ya. Nah ini teman-teman, saya akan menuju ke bawah dari jembatan ini, dan saya tunjuk ini adalah jembatan Beling yang lama ya. Jadi sama seperti posisi dari jembatan Bantar dan jembatan Serandaan ya. Keduanya mempunyai penerus ya. Kalau jembatan Serandaan 1 itu penerusnya adalah jembatan Serandaan 2. Kalau jembatan Bantar itu juga ada jembatan Bantar 2 ya, yang di sisi sebelahnya. Begitu pula dengan jembatan Beling ini, di sisi sebelahnya juga ada jembatan Beling barunya ya, atau mungkin anaknya ya. Jadi kembar ya, ada dua ya. Dan ini teman-teman, saya akan menuju ke sisi bawahnya dari jembatan Beling ini, dan inilah kondisi dari jembatan Belingnya teman-teman ya. Ini mempunyai aura apa ya teman-teman ya, aura sejarah ya. Bagaimana dahulu kala di sini mungkin terjadi deru debu ya, bukan deru debu ya, deru tembakan dari para pejuang-pejuang ya, dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ya, dan merebutkan ya, kalau zaman dahulu masih merebutkan, belum mempertahankan ya, merebutkan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan ini teman-teman, jadi yang lokasi yang saya tunjuk itu adalah lokasi dari jembatan Bantar ya, yang kemarin kita ekspedisi ya. Jadi lokasinya nggak begitu jauh, cuma perbedaannya kalau jembatan Bantar itu adalah jembatan umum ya, jadi bisa dilalui kendaraan-kendaraan umum ya, seperti mobil, sepeda, motor ya. Tapi kalau jembatan Beling ini khusus dilewati untuk lori atau kereta api ya. Nah ini teman-teman, saya akan mencoba turun ya, turun ke bawah ya. Nah ini teman-teman ya, inilah kondisi dari jembatan Beling. Kita lihat dari bawah dan kita melihat ada
hamparan dua jembatan ya. Yang di kanan itu adalah jembatan lawas atau lama, dan di sebelahnya adalah jembatan baru ya, yang dibangun ya di era-era milenial ya. Dan di bawahnya ini adalah Sungai Progo ya. Kalau seandainya kita bisa naik kapal ya ke selatan, terus nanti akan sampai ke jembatan Serandaan Baru dan Serandaan Lawas ya. Nah ini teman-teman, di atas ini kita melihat sebuah kereta api lewat ya. Kereta api lewat tut 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 ya, dibalik aja ya. Nah inilah teman-teman ya, kondisinya seperti ini. Dan kalau dilihat dari strukturnya, analisanya, lokasi ini lebih alami ya dibandingkan situasi yang berada di mungkin ya di jembatan Serandaan 1 dan jembatan Serandaan 2 ataupun di sekitar Dam Kamijoro ya. Kalau di sini saya lihat masih terlihat ranum pepohonannya, tanah-tanahnya juga masih original ya. Jadi saya lihat di sini lebih sejuk juga ya. Nah ini teman-teman ya, saya akan mencoba melihat dari sisi atasnya. Kayaknya kita tidak afdol seandainya kita meliput jembatan Beling ini hanya dari sisi bawah ya. Kita juga tahu sih kok bisa dinamakan Beling itu apa ya. Nah ini teman-teman, inilah penampakan dari jembatan Beling dilihat dari atas ya. Kondisinya saya lihat memang masih beraura masa lalu ya, dilihat dari lokasinya ya. Kenapa? Karena saya lihat di sini masih begitu sejuk, masih begitu ranum ya, dan kita tidak melihat rumah-rumah yang berjajar ya. Jadi kalau dilihat dari sini tuh yang terlihat malah banyak pepohonannya ya. Jadi sangat terlihat sejuk dan ranum ya. Dan di sini sangat cocok juga seandainya buat merenungi nasib ya, atau mungkin melamun ya, menantikan bidadari turun dari swalayan itu ya. Nah inilah teman-teman ya, suasananya sungguh sejuk, enak juga buat ngopi-ngopi, mungkin yang seneng ngerokok sambil melamun gitu ya di sini. Tapi ya jangan melamun yang enggak nanti terus enggak karuan ada kereta lewat malah disapa ya. jangan ya, ini hanya guyon ya teman-teman ya. Nah tapi memang kok lokasinya sangat sejuk ya, enak buat merenungi nasib, merenungi diri gitu ya. Tapi tetap hati-hati ya, karena kan lalu lintasnya saya lihat kerap sekali ya, keretanya itu lewat ya. Nah inilah kondisinya, saya akan mencoba mendekat ya, akan menyentuh secara langsung bagaimana kondisi dari jembatan Beling ini ya, yang bernuansa kolonial atau bernuansa masa lalu ya. Tentu saja lokasi ini pernah dipijai ya oleh orang-orang Belanda ya, yang lahirnya di jauh sana, tapi beliau-beliau sampai di sini ya dan membangun jembatan ini. Kita akan mencoba melangkah teman-teman ya, dan suasananya ya sejuk teman-teman ya. Nih tapi ya sepi di sini, tidak ada banyak orang ya, cuma ada beberapa. Ini ada bapak-bapak yang sedang mencari rumput tadi ya, dan saya juga ketemu dengan satu orang pemancing ya. Jadi tempatnya masih sepi ya, dan TV Lebaran justru seneng yang seperti ini ya. Jadi sepi-sepi sahdu sepi gitu ya. Jadi enak buat merenungi nasib ya, sekali lagi merenungi nasib ya. Aduh gitu ya. Nah ini kita sudah mau dekat teman-teman ya dengan jembatannya, dan ini di depan saya ini terlihat hamparan dari relnya ya, rel kereta api ya. Kita akan mencoba melihat strukturnya, apakah masih terlihat keoriginalan dari jembatan ini ya. Nih kita lihat ya, nih kayak gini ya. Ini wah, ini kalau di sini tuh buat duduk-duduk manis itu malam-malam atau sore-sore itu sangat sahdu ya teman-teman ya. Atau mungkin duduk-duduk di sinilah ini teman-teman ya, sambil ditemani angin sepoi-sepoi, atau mungkin ditemani oleh burung-burung yang bernyanyi gitu ya. Dan inilah teman-teman, ini penampakan dari jembatan Beling ya, ada dua kembar ya. Dan jembatan Beling ini menurut TV Lebaran adalah gambaran ya dari jembatan Serandaan 1 yang kemarin sempat viral karena kaki-kakinya banyak yang putus ya.
Dan pada akhirnya sekarang malah putus lagi cintaku. Nah, bukan, tapi putus lagi tubuhnya ya, menjadi 3 bagian. Nah ini teman-teman, ini adalah aura Belandanya sudah terlihat ya teman-teman. Dilihat dari kayu-kayunya ini loh teman-teman, dan besi-besinya ini loh. Ini kayaknya besi-besi yang beraura masa lalu ya. Dan kayu-kayunya itu juga kayu-kayu yang kuat, merekat ya. Jadi kental sekali kerekatannya ya. Kayak dawet ya, dawet hitam ya. Jadi kental santannya. Sengarit Pak niki, Pak. Oh. Niki sing jembatane sing asli buatan Belanda niku sing kanan apa kiri? Nah, sik niku sing asli. Sing pundi, Pak? Niki damelan teri sik riyen niku. Oh, sing ler niku. Nggih, Oh. sik riyen. Nggih, niki sing enggal berarti nggih, Pak. Nah, sik cari niki sing cari niki. Oh. Ning tesih diginaki ya, Pak ini. Kali ini. Tasih nggih liwan yen. Sik niki nggih tesih, Pak. Tasih. Oh, tasih sedanen to. Wane petukan teng mriki le petukan e. Oh, nggih to. Oh, nggih. Oh. Kerep teng mriki nek petukan saking wetan kali kilen. Oh. Griyane Bapak namung celak-celak iki, Pak. Ah, darah riki kok. Oh, gitu. Nggih kula delok anu nggih kerep nggih liwat menika Pak nggih napa Nggih. keretane niku nggih. Niki delet malih pun saking wetan. Oh, gitu. Nggih. Jangan mboten wedi nggih Pak tarik nek Wong mboten apa-apa. pun biasa nggih. Nggih. Ning nggih nate enten anu Pak, kok jene kecelakaan enten. Oh, mboten niki rada untara. Oh, gitu betul lho. Biasanya teng perlintasan ngeten nggih. Niku di dan niku diteteng niku. Oh, Barang nggih. medale cok medal lir niku. Oh, nggih nggih. Dipakan mendo apa sapi, Pak? Mendo. Oh, mendo. Nggih nuwun Pak nggih, Nggih, nuwun. monggo. Nek niki buatan baru ya Pak niki? Nggih. Oh, nggih, Pak.